Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 PSPB 2021B, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Kami akan menjelaskan materi video pembelajaran tentang perkembangan kepribadian individu. Adapun di sini Ibu Masta Marcelina Sembiring MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Berikut ini merupakan materi yang akan kami bahas, yaitu pertama, pengertian perkembangan kepribadian, yang kedua, jenis-jenis kepribadian individu, yang ketiga, tahap perkembangan individu, yang keempat, perilaku belajar, yang kelima, hal-hal yang berhubungan dengan perilaku belajar, yang keenam, ciri-ciri dan perwujudan perilaku belajar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan suatu kesatuan aspek-aspek jiwa dan raga yang menyebabkan adanya kesatuan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Perkembangan kepribadian seseorang mengalami tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan kepribadian adalah adanya emosi kepribadian yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Selain itu, adanya pengalaman yang berasal dari lingkungan, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perkembangan kepribadian. Berikut ini merupakan penjelasan tentang jenis-jenis perkembangan kepribadian. Galenus pada tahun 129 sampai 200 sebelum Masehi menggolongkan manusia menjadi 4 tipe kepribadian berdasarkan temperamennya. Yang pertama yaitu koleris, yang kedua melankolis, yang ketiga phlegmatis, dan yang keempat sanguinis. Hal ini dijelaskan lebih rinci oleh Florence Littauer, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama saya akan menjelaskan koleris. Seseorang yang koleris pada dasarnya mempunyai sifat ekstrovert, pelaku, dan optimis. Dari segi emosi, ciri-ciri seseorang yang koleris yaitu berbakat pemimpin, dinamis, dan aktif. Sangat memerlukan perubahan, harus memperbaiki masalah, berkemauan kuat, dan tegas. Dari segi pertemanan atau sosialisasi, koleris mempunyai sifat tidak terlalu perlu teman, mau memimpin dan mengorganisasi. Biasanya selalu benar, unggul dalam keadaan darurat, mau bekerja untuk kegiatan, memberikan kepemimpinan yang kuat, menetapkan tujuan. Yang kedua, melankolis. Seseorang melankolis pada dasarnya mempunyai sifat introvert, pemikir, dan pesimis. Dari segi emosi, seseorang melankolis yaitu mempunyai sifat mendalam dan penuh pemikiran. Dari segi pekerjaan, sifat seseorang melankolis yaitu berorientasi jadwal, perfeksionis, standar tinggi, sadar perincian, gigih, dan cermat. Dari segi pertemanan atau sosialisasi, seseorang melankolis mempunyai sifat hati-hati dalam berteman. Yang ketiga, phlegmatis. Seseorang phlegmatis pada dasarnya mempunyai sifat introvert, pengamat, dan pesimis. Dari segi emosi, ciri seseorang phlegmatis yaitu kepribadian rendah hati, mudah bergaul, dan santai. Dari segi pekerjaan, seseorang phlegmatis mempunyai sifat cakap dan mantap. Dari segi pertemanan atau sosialisasi, phlegmatis mempunyai sifat mudah diajak bergaul. 4. Sanguinis. Seseorang sanguinis pada dasarnya mempunyai sifat ekstrovert, pembicara, dan optimis. Dari segi emosi, ciri seseorang sanguinis yaitu kepribadian yang menarik, suka bicara. Dari segi pekerjaan, sifat seseorang sanguinis yaitu sukarelawan untuk tugas, memikirkan kegiatan baru. Dari segi pertemanan, seseorang sanguinis sebagai teman mempunyai sifat mudah berteman dan suka dipuji. Tahap perkembangan kepribadian individu. Perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean-Pierre, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Dia akan membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berorelasi dengan dan semakin canggih seiring penambahan usia. Yang pertama, periode sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Pengetahuan anak diperoleh baik dengan orang atau benda. Skema-skemanya baru berbentuk refleks sederhana.
Contohnya menggenggam atau menghisap. Yang kedua, periode pra-operasional yaitu usia 2-7 tahun. Sebagai contoh, di sini anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasi dunia atau lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti kata-kata dan bilangan yang dapat menggantikan objek, peristiwa dan kejadian, atau tingkah laku yang nampak. 3. Periode operasional konkret yaitu usia 8-11 tahun. Anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Contohnya, mereka dapat menambah, mengurangi, dan mengubah. Operasi ini memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis. Yang keempat, periode operasional formal yaitu umur 11 tahun sampai dewasa. Periode ini merupakan operasi mental tingkat tinggi. Di sini sebagai contoh, anak remaja yang sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis atau abstrak. Tidak hanya dengan objek-objek konkret, remaja sudah dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang ada. Perilaku belajar. Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi. Menunjukkan sikapnya, apakah antusias dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang ada diberikan kepadanya. Perilaku belajar yang baik berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama, perilaku belajar dalam mengikuti pelajaran. Kebiasaan belajar dalam mengikuti pelajaran merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi belajar siswa, sehingga dalam upaya untuk mencapai hasil belajar yang terbaik, maka diharapkan keaktifan dari siswa untuk mempunyai sikap dan cara belajar yang sistematis, di mana cara belajar yang dilakukan merupakan suatu kecakapan yang pada nantinya akan dimiliki sebagai hasil belajarnya, yang diperoleh lewat latihan-latihan sehingga lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan yang melekat dalam dirinya. Yang kedua, perilaku belajar dalam mengulangi pelajaran. Penjelasan guru yang diterima oleh siswa terkadang atau bahkan seringkali masih ada kesan-kesan tertentu yang masih samar-samar dalam ingatan akan pelajaran atau materi yang didapat pada saat proses belajar mengajar. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengulangan atau pemantapan dari siswa untuk membantu memperjelas semua kesan yang masih samar-samar tadi. Yang ketiga, perilaku belajar dalam membaca buku. Membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca atau faktor luar. Yang keempat, perilaku belajar dalam mengunjungi perpustakaan. Belajar identik dengan kegiatan yang berhubungan dengan membaca dan mencari sumber bacaan dari berbagai referensi. Untuk memenuhinya, seorang siswa dapat memperolehnya dari sumber-sumber yang dianggap relevan dan mampu untuk menjawab kebutuhan akan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kelima, perilaku belajar dalam menghadapi ujian. Saat menghadapi tes atau ujian, biasanya seorang siswa tidak akan mengalami kesulitan yang berarti jikalau ia sudah mengadakan persiapan yang baik dengan belajar semaksimal mungkin. Persiapan menghadapi ujian adalah persiapan yang dilakukan oleh siswa dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan belajarnya sehingga materi-materi pelajaran yang telah diterimanya dapat dikuasai. Ciri-ciri perilaku belajar. Yang pertama, perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Yang kedua, perubahan positif dan aktif, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan yang bersifat positif maknanya baik,
bermanfaat serta sesuai dengan harapan. Perubahan bersifat aktif artinya tidak dapat terjadi dengan sendirinya seperti karena proses kematangan. Yang ketiga yaitu perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif yakni berdaya guna. Artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi orang atau individu yang belajar. Perwujudan perilaku belajar. Menurut Muhyiddin Syah, perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, tingkah laku afektif. Baiklah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kepribadian merupakan suatu kesatuan aspek-aspek jiwa dan raga yang menyebabkan adanya kesatuan dalam tingkah laku dan tindakan seseorang. Setiap orang mempunyai kepribadian, ciri-ciri, dan perilaku belajar yang berbeda-beda. Artinya, setiap orang atau setiap individu tidak bisa disamakan dengan setiap individu lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.